sana di tepi sungai, tinggallah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan juga rajin bekerja. Tak heran jika banyak gadis yang menyukainya. Selamat siang, Jaka Tarub. Apakah kamu tidak capek bekerja terus-menerus? Haha, tentunya aku capek, tapi aku suka. Meskipun demikian, Jaka Tarub belum berniat untuk menikah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berburu dan menjelajah ke tengah hutan. Bisa berburu gini, aku sangat suka. Jauh dari gadis-gadis di sana. Suatu hari, ketika Jaka Tarub sedang berburu rusa, ia menemukan sebuah sungai. Sepertinya aku haus sekali. Tapi aku tahu di mana ada sungai yang bisa diminum. Ketika Jaka Tarub mendekat ke arah sungai, ia mendengar suara wanita. Hah? Apa? Suara apa itu? Sambil mengendap-endap, ia menyusuri sungai mencari sumber suara tersebut. Sepertinya itu suara gadis. Tapi di tengah hutan seperti ini, Suara tersebut berasal dari para gadis yang sedang mandi di sungai. wah, cantik-cantik sekali. Andaikan salah satu dari mereka adalah istriku. Jaka Tarub tidak mengetahui bahwa para gadis itu adalah bidadari kayangan, dan sesungguhnya manusia tidak bisa menikah dengan bidadari. Ia pun berpikir dan mencari cara agar salah satu gadis itu bisa menjadi istrinya. Aku punya ide. Jika salah satu selendangnya aku ambil, maka salah satu dari mereka pasti akan mencarinya, dan aku akan datang untuk menolongnya. Lalu, ia pun mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Ia pun segera membawa selendang itu pergi. Sementara itu, para bidadari hendak pergi ke kayangan. Loh, kemana? Ada apa Nyolat? Itu selendangmu kok tidak ada ya? Kan tadi aku naruhnya sama seperti kalian di batu ini kok tidak ada. Lalu bagaimana caranya aku kembali ke kayangan? Oh tidak, matahari sudah hampir tenggelam. Kita harus bergegas kembali ke kayangan. Kapan kalian Nyolat? Nanti kapan aku teman-teman? Baik-baik dulu ya Nyolat. Semoga selendang segera. Jangan diurut baik-baik Nyolat. Kami Nyolat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bidadari bergegas meninggalkan Nawang Wulan seorang diri. Nawang Wulan tampak sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan.
karena selendangnya yang hilang. Oleh karena bingung, ia pun menelusuri jalan setapak hingga ia menemukan rumah Jaka Tarub. Selendangku di mana ya? Kira-kira dari mana selendangku ini? Kok tidak ada? Di mana ya? Sudah capek putar-putar dari tadi. Kok tidak ada sih? Sepertinya itu gadis dari sungai tadi. Ini adalah kesempatanku untuk menyelamatkannya. Jaka Tarub menghampiri Nawang Wulan. Selamat sore gadis cantik. Sepertinya kamu tidak kebingungan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Hai muda, namaku Nawang Wulan. Aku adalah seorang bidadari dari Kayangan. Lalu, selendangku tiba-tiba hilang. Jadi aku tidak bisa kembali ke Kayangan bersama teman-teman. Jaka Tarub terkejut dan tidak menyangka. Apa? Dia seorang bidadari. Kalau begitu, selendangnya tidak akan kukembalikan. Dan dia tidak bisa kembali ke Kayangan. Namaku Jaka Tarub. Daripada kamu bingung di sini, tinggallah bersamaku di rumahku, sembari mencari di mana selendang itu. Terima kasih Jaka Tarub. Kamu sungguh muda yang baik. Wulan pun akhirnya tinggal bersama Jaka Tarub dan menjadi istrinya. Mereka dikaruniai seorang gadis mungil yang diberi nama Nawangsi. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Walaupun bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jaka Tarub, yakni persediaan padinya yang hampir selalu memenuhi lumbungnya. Lumbung padi ini sepertinya tidak pernah berkurang. Suamiku, aku akan pergi ke sungai sebentar untuk beli baju. Dan kamu jangan sampai membuka dan kukusan nasi yang sedang aku masak itu. Baiklah istriku. Sepeninggal Nawang Wulan, Jaka Tarub menuju ke dapur. Ia hendak memeriksa nasi kukusan istrinya itu. Sebenarnya apa isi kukusan ini? Kenapa istriku selalu melarangnya untuk membukanya? Dengan penasaran, ia membuka tutup kukusan nasi. Betapa terkejutnya ia. Di dalam kukusan hanya terdapat satu buah biji padi. Apa? Istriku hanya memasak satu butir padi? Tanpa disangka, Nawang Wulan berada di belakang Jaka Tarub. Suamiku, kenapa kamu membuka kukusan nasi yang telah aku masak itu? Bukankah aku sudah melarangnya? Karena kesalahanmu ini, aku kehilangan kesaktianku untuk memasak nasi. Maafkanlah aku, istriku. Aku tidak akan tahu kalau akan terjadi seperti ini. Piannya yang hilang, kini Nawang Wulan harus benar-benar menumbuk padi itu sebelum dimasak. Ucap sekalian deh saja kesaktianku. Karena nasi masih ada. Sejak saat itu, padi di lumbung mulai berkurang hingga hampir habis. Suatu pagi ketika Nawang Wulan hendak mengambil padi di lumbung, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak asing baginya. Benda itu menyumbul dari tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya ia. Ternyata itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ini selendangku. Ternyata selama ini suamiku sendiri yang telah menyembunyikannya. Tega sekali dia. Ia pun segera menemui suaminya. Jangan tahu, kau sungguh tega. Kau yang
mengambil selendangku. Kau akan membohongiku selama ini. Aku akan kembali ke kayangan. Tunggu. Jangan tinggalkan aku, Naula. Namun bagaimana dengan nasib Nausi? Aku akan kembali sekali untuk menyusuinya. Meskipun aku tidak menganggap sebagai suamiku lagi. Tunggu. Jangan tinggalkan